Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau sampai malam hari ini kami masih ada sebagaimana ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan mempercayakan kami untuk menikmati hari-hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, layaklah namamu disanjung tinggi, dihormati, dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk persekutuan roh yang indah di malam hari ini. Tuhan berkati semua kami yang boleh memberikan waktu, kesempatan untuk datang, duduk dalam kebersamaan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas dalam segala hal, tetapi firman Allah tidak terbatas. Kebenaran juga terbatas. Biarlah Tuhan terus memenuhi kami dengan firman-Mu, sebab oleh firman-Mu kami hidup, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kuduskan kami, layakan kami, tahirkan kami, benarkan kami di dalam firman-Mu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran-kebenaran Tuhan. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saya mau nyanyi lagu penyembahan satu dulu. Ya shalom untuk yang jauh-jauh di luar sana, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Malam ini saya akan sampaikan firman dari tema yang sudah ada di depan. Beriman teguh kepada Kristus. Puji Tuhan. Di temanya sudah ada. Semua makhluk sujud di depan tahta-Mu. Semua pemimpin meletakkan mahkota dan bernyanyi. Semua makhluk sujud di depan tahta-Mu. Semua pemimpin meletakkan mahkota dan bernyanyi. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak. Darimu segalanya, untukmu segalanya, layak dimuliakan. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak. Darimu segalanya, untukmu segalanya, layak dimuliakan.
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau malam ini saya bisa berdiri di sini, hanya Yesus yang layak dimuliakan. Dari negeri yang jauh bisa tiba di Semarang, itu semua adalah agenda Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Daniel dan Ibu, kebersamaan pelayanan, dan terima kasih Pak Gembala. Kebersamaan pelayanan membawa saya bisa melangkah jauh sampai di Semarang. Sekalipun tanah Papua juga luas, tapi bisa sampai di sini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar saya khotbah bisa bawa video supaya kirim di TikTok, supaya memberkati banyak orang. Begitu. Puji Tuhan. Saya menyanyi lagu Papua satu dulu ya. Bisa ya, saya menyanyi lagu Papua. Tadi sudah Semarang, sekarang Papua lagi. Mau bikin ban? Ya, kita versi timur dulu satu lagu. Biasa kami di Papua tuh ada banyak gereja-gereja di pesisir pantai Pak Gembala. Jadi kalau sukacita harus tahan-tahan ini. Kalau tidak, rumahnya bisa roboh. Gitu. Begin. Ya, begin. Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Orang Semarang, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Orang Semarang, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus batu penjuru. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Orang Jawa semua, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Orang Medan, orang Thailand, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Orang Batak, orang Padang, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur, gilang gemilang. Orang Papua, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Orang Manado, hey, apa yang kau bikin? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Inilah puji-pujian kami. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri
tanah ini, aku bernyanyi di sini, aku bernyanyi di tepi ini. Nama surga, nama Tuhan selagi hayat di kandung badan di dunia ini selamanya. Aku lahir dan hidup di sini, tanah yang penuh berkat Tuhan. Mutiara hitam di ufuk timur, Papua bercahaya bagi kita. Haleluya, haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah. Mari sembah Yesus. Mari sembah Yesus. Ingat keselamatan kita. Mari sembah Yesus. Ingat keselamatan kita. Mari sembah Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Itu baru babak pertama. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, beriman teguh kepada Kristus. Kebenaran firman di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Untuk membawahi tema ini, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Kenapa sampai kita beriman teguh kepada Kristus? Karena Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Puji Tuhan. Perkataan Yesus, salah satu perkataan Yesus di kayu salib adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Itu artinya Allah punya tanggung jawab. Allah punya pekerjaan tangan, yaitu kita, yang ke dalam tangannya, pekerjaannya, Yesus serahkan nyawa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena saya dan Bapak Ibu adalah hasil penciptaan Allah, maka dikatakan ke dalam tanganmu, artinya pekerjaan tanganmu, umat yang kau ciptakan, atau manusia yang kau ciptakan, ke dalam tanganmu, pekerjaanmu, hasil karyamu, kuserahkan nyawaku. Itulah diri kita. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka nanti di dalam Matius pasal 10 ayat 39 berkata bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa bicara tentang kehidupan. Ketika kita memberi diri menjadi milik Kristus, berarti kita adalah orang-orang yang tidak mempertahankan hidup kita di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang tidak mempertahankan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan daging. Tapi kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada kehidupan kekal. Jadi beriman teguh kepada Kristus, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya Allah yang hebat berulang kali, apalagi Bapak Gembala dan saya. Haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan.
Jadi beriman teguh kepada Kristus, berhubungan dengan tanggung jawab keselamatan yang dipercayakan oleh Allah di dalam Yesus untuk membawa kita keluar daripada kehidupan dosa, daripada kegelapan, daripada sebuah penjara maut, datang kepada sebuah kehidupan kekal. Maka orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali, mereka adalah makhluk baru. Amin. Orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali, mereka adalah makhluk lain. Yang dimana 2 Korintus ya, pasal 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah manusia itu ialah ciptaan baru. Dahsyat. Coba lihat kiri kanan bilang kau ciptaan baru. Haleluya. Dahsyat. Ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dahsyat. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa sampai kita bicara Roh Kudus di sini? Karena 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan bahwa karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi terlepas dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, Allah masih tetap menjadi rahasia yang tidak dapat diukur, diduga oleh hikmat manusia. Roma pasal 11 dikatakan di dalam Roma dikatakan bahwa kebenaran Allah itu, Ibrani pasal 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dahsyat. Waktu saya seorang diri, saya tidak lihat kalau di dalam diri saya ada 5 orang anak. Tapi setelah proses berjalannya waktu, ternyata di dalam diri saya ada 5 orang anak. Itu perkara yang dikerjakan oleh Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Puji Tuhan, yang luar biasa. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Allah mau pendekatan. Manusia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah yang mau mendekatkan diri kepada manusia. Manusia tidak punya jalan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang membuka jalan itu sehingga kita bisa bertemu keselamatan. Haleluya. Tuhan yang membuka jalan itu. Maka Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Jadi jalan, isi jalan ini kebenaran. Tujuannya adalah kehidupan. Perhatikan ini, sebab di Amsal juga dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Kita harus perhatikan, yang mengalahkan maut adalah Yesus. Kenapa Yesus mengalahkan maut? Karena Yesus mengalahkan maut, maka Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, indah sekali. Kebenaran ini kalau direnungkan itu indah sekali. Puji Tuhan. Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Jadi kabar baik seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Kebetulan negeri yang jauh bukan Papua, Pak. Negeri yang jauh artinya kabar baik dari surga. Surga adalah negeri yang jauh, yang diimani oleh kita, dan kita kerjakan dalam perjalanan iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya juga merintis sebuah gereja. Sebelum saya lanjut firman, saya merintis sebuah gereja di satu kota kecil. Dan kami di Papua itu gereja-gereja dibantu Pemda, Pak. Jadi termasuk gereja yang kami punya juga dibantu oleh pemerintah daerah.
Tetapi ketika pertumbuhan jemaat terus bertambah, saya memiliki iman untuk membangun gedung gereja yang baru. Pas di tahun itu kami dapat kunjungan Pak Daniel dan Ibu datang ke Wasior, Teluk Wendama, terus saya sampaikan Pak Dan di depan pintu gereja, saya bilang, Pak Dan di lokasi ini, saya rencana bangun gereja baru. Dan beliau punya satu kata yang saya percaya, Tuhan turut bekerja. Beliau sampaikan, Pak Seva, Tuhan akan mengirimkan bantuan. Tuhan akan mengirimkan berkat. Bapak Ibu Saudara, kami di gereja itu setiap tahun kami doa puasa Daniel. Jadi doa puasa setiap tahun dari tanggal 1 Januari sampai 21, tiap tahun. Jadi tanggal 1 Januari pas orang lagi makan minum, kita puasa. Tanggal 1 sampai 21. Saat kami puasa, ada seorang orang tua, dia bilang begini, saya melihat ada kendaraan truk yang besar-besar mengantar bahan bangunan dan drop di kompleks bangunan ini. Dia melihat dalam penglihatan. Ya Bapak Ibu, tangkap apa yang saya bicara secara roh. Bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini. Jadi terus dia bilang begini, saya juga mendengar ada bunyi pekerjaan besi. Jadi bunyi orang las, apa itu potong, ada bunyi di sebelah dia dengar. Itu penglihatan dan pendengaran rohnya. Lalu saya langsung menyikapi petunjuk Tuhan itu, saya bilang bahwa kita akan bangun sebuah bangunan baru dengan konstruksi baja. Kita bangun dengan konstruksi baja. Bapak Ibu, baja tidak ada di Papua. Baja itu tempat yang Bapak Ibu ada tinggal jaga ini. Yaitu di Pulau Jawa. Untuk beriman, untuk baja bisa pindah dari Surabaya ke kota tempat saya tinggal, itu butuh iman yang betul-betul didukung oleh petunjuk Tuhan yang resmi. Seperti itu. Jadi ketika kami, keluarga dan juga tim yang kunjungi kami kembali ke Ambon, Tuhan mulai bekerja. Tuhan bekerja. Jadi kami peletakan batu pertama, setelah itu saya pilih ukuran bangunan itu 20 kali 43 badan. 20 kali 43 meter bangunan itu. Jemaat kita juga kira-kira seperti memulai seperti di sini. Cuma kita agak sedikit mungkin lebih dulu karena dari tahun 2008 saya ada di kota itu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan di waktu yang tepat karena beriman teguh kepada Kristus. Kami mulai bangun fondasi. Saat kami bangun fondasi, karena batu pecah mahal. Batu pecah mahal, 1 kubik 1 juta, jadi 1 red itu 3 kubik, jadi 3 juta 1 trek. Karena mahal, saya suruh anak-anak, ayo naik di mobil yang saya bawa, mobil pickup itu, kita cari bekas-bekas aspal jalan, kita mau cari batu pecah. Jadi Tuhan itu yang dibilang turut bekerja. Kalau iman kita ini vakum, kalau kita hanya percaya terus diam, Tuhan tidak bekerja. Tapi kita harus percaya dan bertindak. Jadi ketika saya mengambil sikap untuk mencari, Tuhan melihat kerinduan saya. Lalu di kota itu ada seorang donatur atau juga seorang kontraktor yang punya segala-galanya. Dan dia juga punya batu pecah. Dia penjual batu pecah itu. Dia pengaspal jalan. Terus saya beranikan diri untuk telepon orang itu. Orang Batak Pak. Namanya Rudi Serai. Jadi Pak Rudi Serai. Saya telepon Pak Rudi, saya bersaksi loh, saya bersaksi. Pak Rudi, saya bisa beli batu pecahnya Pak Rudi. Beliau bilang begini, spontan, Pak Pendeta, untuk gereja saya tidak jual batu itu. Silakan ambil truk dan angkat sesuka. Jadi kemudian bagi Tuhan Yesus. Silakan ambil truk
dan angkat sesuka. Lalu saya ambil truk langsung, angkat batu pecah itu, sampai hari yang saya khotbah ini masih setinggi plafon ini, tinggal sisanya di kompleks itu. Lalu dia sampaikan begini, Pak Pendeta, saya masih di luar pulau, di luar Wasion. Kalau saya sudah tiba, saya akan kunjungi Pak Pendeta. Waktu dia orang ini sampai di sana, dia hubungi saya dan kita jumpa. Saudara tahu, penglihatan tadi puasa belum terlalu lama. Pendengaran tadi belum terlalu lama. Terjadi mujizat. Hari itu juga beliau tiba di gereja dan sampaikan bahwa gedung gereja ini saya akan bantu membangunnya sampai selesai. Kita kemudian bagi Tuhan. Apa yang Padang bicara di depan pintu gereja itu bukan pernyataan biasa-biasa, tapi Tuhan menjadikan suatu kenyataan. Hari itu juga dia kirim semen 200 sak. Hari itu juga dia kirim semen 200 sak. Bahan bangunan yang ada di dia kirim hari itu. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya titip satu eksavator tinggal di gereja untuk bantu kerjakan keperluan dengan satu truk. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti penglihatan tadi dan seperti pendengaran rohani tadi, bulan Juni setelah kami doa puasa itu, beliau kirim baja dari Surabaya. Beliau kirim baja dari Surabaya 2 kontainer yang WF 250, 2 kontainer, panjang 12 meter. Jadi kalau saya bicara beriman teguh kepada Kristus, lahir dari suatu kenyataan yang saya alami dari sebuah kehendak Tuhan yang luar biasa, dan kesaksian saya akan memberkati jemaat ini, Pak Pendeta, dan saya percaya tahun-tahun sana saya datang lagi sudah ada pekerjaan ini sudah melebar lagi dalam sana. Dan beliau langsung bantu baja sampai dan beliau sampaikan Pak Pendeta punya orang kerja baja, saya tidak punya. Karena tidak pernah orang kerja baja di kota ini. Dia bilang saya punya orang baja kerja. Jadi kami terima bangunan itu sampai pesan selesai. Jadi belum terlalu lama saya tadi bilang Padang mungkin bulan Oktober atau November diresmikan. Pasti Bapak dan Ibu hadir. Bisa aja Bapak Gembala juga hadir. Ya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi bicara beriman teguh kepada Kristus. Ini adalah realitas, kenyataan yang akan terjadi ketika kita tetap pegang teguh iman kita. Kita tetap percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Seperti Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Artinya bahwa berkat itu belum kita pegang. Tapi karena kita sudah terlanjur menaruh harap kepada Tuhan, maka kita ada di jalan berkat itu. Kita sudah ada di situ, saudara. Kita sudah menuju kepada suatu keberkatan yang Tuhan kerjakan. Satu waktu saya ke KR di Serui. Saat saya ke bangunan rohani, ada seorang kirim mobil rental saya gunakan. Saya tidak kenal orang itu, tetapi mereka bilang Pak Pendeta ada kunci mobil dipakai selama KKR di Serui. Serui ini satu kota di Papua, kepulauan, pernah Pak Daniel jadi Kapolres di sana. Jadi karena saya pakai mobil ini, saudara, saat saya sudah selesai KKR, saya bilang panggil yang bayar mobil ini ketemu saya di hotel, saya mau doakan. Mereka panggil lah, Bapak itu datang, saya bilang begini, kira-kira Bapak dan Ibu ada kebutuhan apa? Dia bilang begini, saya dan Ibu rindu punya anak laki-laki. Terus saya bilang begini, tahun depan dari saat ini, saat yang saya ngomong ini, tahun depan Tuhan memberikan anak laki-laki. Terus saya berangkat, doakan mereka, saya berangkat. Bapak Ibu, satu waktu saya dari Jayapura ke KR, Wamena, Jayapura, terus saya ke Timika. Saat saya setelah KKR dari Timika, pesawat yang saya gunakan harus dari Timika ke Nabire. Beliau tadi yang saya doakan itu, dia kerja di kantor Samsat Nabire, Pak. Jadi saya cari nomor kontak, terus ada tulisan Nabire, saya kontak orang ini.
Saya bilang bisa cari satu kendaraan untuk saya gunakan dari Nabire ke Wasio karena jalan daratnya ada. Dia tidak kenalkan diri kalau dia yang saya doakan. Cuma diam-diam bilang, aduh Pak Pendeta saya senang sekali. Saya siap kendaraan Hilux 1 untuk Bapak pakai. Oh, saya mau tanya, dia bilang, Bapak Pendeta tidak perlu tanya saya apa, nanti jumpa. Ternyata apa saudara? Itu adalah tanggal 1 tahun dari tahun lalu yang saya bicara di Serui, dan tahun itu juga USG dokter anak laki-laki di kandungan istri. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itulah USG dokter yang menyatakan bahwa anak laki-laki ada di dalam kandungan istri. Jadi ini saya bicara yang mau punya omongan, dan anak malam ini sudah kegerakan roh, sudah bekerja. Haleluya. Sarah saja sudah tua masih dapat kesempatan dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya tiba di Nabire, dia perkenalkan. Saya yang pernah Bapak Pendeta doakan di hotel tahun lalu. Istri saya sudah dinyatakan mengandung anak laki-laki. Wah, tapi saya tidak bisa pakai mobil itu, bayangkan. Sekalipun dia sudah sewa mahal karena saya diminta khotbah di KKR lagi di Sorong. Jadi saya harus naik pesawat besok pagi dari Nabire. Tapi dia bilang tetap barang-barang pendeta diantar ke Wasio saja dengan mobil, saya bayar. Jadi beriman teguh kepada Kristus ini bukan bicara iman biasa-biasa, saudara. Ini bukan bicara iman 1-2 minggu atau 1-2 hari atau 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ini bicara tentang suatu komitmen antara hidup sampai menghembuskan nafas terakhir. Tetap setia di dalam pengiringan akan Tuhan sampai kita melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Haleluya. Ibrani pasal 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Allah meneguhkan supaya kita percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pengiringan akan Tuhan di dalam iman yang teguh. Saya biasa waktu di Papua, saya bilang, bukan karena Anda mau maju caleg, bukan karena Anda mau maju pilkada, baru Anda datang di gereja, lalu berlutut, lalu kita doakan. Itu Anda tidak mencari Tuhan, Anda hanya mencari berkat. Anda hanya memerlukan Tuhan sesaat karena kebutuhan untuk menemukan sesuatu berkat. Tetapi kalau Anda mencari Tuhan, berhasil atau tidak berhasil, tidak akan Anda kecewa. Anda akan tetap mengiringi Tuhan. Bapak Ibu belajar daripada iman Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi bagi 3 orang ini? Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak datang menolong kami, sekalipun Tuhan yang kami sembah lambat datang menolong kami, kami tetap percaya Dia adalah Tuhan. Jadi mereka percaya bukan karena mereka sesuatu terjadi, tetapi mereka percaya karena mereka tetap ada di dalam sebuah standar iman yang bergengsi di dalam kehidupan mereka. Amin. Puji Tuhan. Jadi banyak tanda heran yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan. Sampai saya bisa jumpa Bapak Ibu di Semarang saat saya khotbah di sebuah KKR di Serui Padan dan Ibu Hari. Dan kesaksian pertama menghubungkan hubungan baik sekian tahun sampai hari ini. Kenapa saudara? Tanah Papua itu luas. Kalau pemimpin-pemimpin di Papua tidak melibatkan Tuhan Yesus, negeri itu akan kacau, berantakan. Tetapi ketika ada pemimpin-pemimpin yang merendahkan diri, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanannya, maka ada damai sejahtera. Haleluya. Jeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Puji Tuhan. Jadi saya kembali ke Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1-4 tadi. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ada 2 hal yang Allah gunakan untuk menolong kita, yaitu firman dan Roh Kudus. Haleluya. Ketika Allah berfirman jadilah terang, yang mengerjakan terang adalah rohnya.
Karena pernyataan yang keluar dari mulut saya ini ada dua hal. Ada pernyataan, ada perkataan, ada logos, ada rema. Ada tulisan, ada kebenaran dari tulisan itu. Maka Yohanes 6 ayat 63 bilang begini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau orang terima Tuhan secara logika akal, tidak ketemu saudara. Tapi kalau terima secara iman dan rohnya, ada di dalam sebuah kehidupan, dikuasai oleh kehadiran Tuhan, maka dia akan bertemu jalan-jalan Tuhan. Itu akan terbuka. Maka Paulus seringkali koreksi jemaat-jemaat tulisan suratnya. Salah satu yang Paulus tulis, Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini bukan sekedar menjadi orang Kristen. Saya biasa khotbah di mana-mana, saya bilang, jangan Anda bangga menjadi orang Kristen. Karena kalau cuma sekedar Kristen, ada pencuri Kristen. Amin. Ada pembunuh Kristen. Ada kawin dua Kristen. Puji Tuhan. Ada orang yang narkoba Kristen. Nama Petrus tapi narkoba. Kejahatan ada di sana. Jadi kekristenan bukan jaminan, tetapi kerinduan untuk hidup menjadi orang-orang kudus itu jauh lebih daripada sekedar kekristenan. Puji Tuhan. Nanti di dalam Matius 13 ayat 23 dibilang begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah. Jadi tanah yang baik ini adalah tanah ketiga sebenarnya. Ya, tanah keempat. Yang pertama tanah berbatu-batu. Jadi kalau saudara ke gereja hanya membawa hati berbatu-batu, lebih baik tinggal di rumah. Karena tugas pendeta bukan membersihkan batu. Tugas pendeta adalah menanam benih. Yang membersihkan batu adalah Anda. Amin. Anda yang harus mengurus hatimu, menyelesaikan hatimu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kita yang mengurus hati kita, tugas hamba Tuhan adalah menanam benih. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi tanda pertama adalah batu. Sebelum kita mendengar firman, singkirkan batu-batu penghalang. Selesaikan batu-batu penghalang. Yang kedua, tanah-tanah yang penuh dengan semak belukar, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ragu-ragu, bimbang-bimbang, kecewa-kecewa, stres-stres. Amin. Itu harus selesai. Kita harus percaya, yakin bahwa apa yang Tuhan bicara pasti terjadi. Pasti terjadi, cepat atau lambat pasti terjadi. Yang ketiga adalah begitu benih ditaburkan, burung langsung ambil pergi. Artinya tidak ada kesempatan untuk kita menikmati firman. Nah, di benih yang ketiga, tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Puji Tuhan. Mengerti ini berarti membutuhkan Roh Kudus untuk memberi pengertian. Roh Kudus yang menolong kita mengerti. Sekedar sekolah teologi tidak bisa mampu menerjemahkan tingkat pengertian yang saya maksudkan. Tapi Roh Kudus sanggup dan mampu menolong kita. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menerjemahkan sesuai dengan tingkat intelijensi kita, kemampuan kita. Sekalipun kita tidak sekolah, tapi Roh Kudus mampu menerjemahkan. Amin. Kepada kita. Jadi yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. 100 ini bicara tentang Roh Maha Kudus. 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ini bicara tentang Ruang Kudus. Lalu ada yang 30 kali lipat. Ini bicara tentang halaman. 3 ini adalah tabernakel atau kemah
Musa, ini sudah memberikan sebuah patokan gambaran tentang apa yang akan datang kelak. Jadi 3 ini 100, 60, 30 kali lipat. Berarti standar iman kita harus menuju kepada angka 100. Harus. Dan itu dicapai di bumi ini, bukan di surga. Di surga kesempurnaan, di bumi kita capai. Haleluya. Apa yang ada di 30, saudara? Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti muncul di Wahyu pasal 11, ayat 1 dan 2, dikatakan diberikan sebuah ukuran kepada Yohanes di Patmos dengan kata-kata sebagai berikut. Ayat 2 dikatakan, bangun, ukur kembali bait Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Allah tetap pegang ukurannya. Silakan gereja bikin ukuran masing-masing, tetapi Allah pegang ukurannya. Ukuran Allah adalah apa? Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Saya jelaskan satu-satu. Apa yang ada di 30 kali lipat? Di 30 kali lipat ada mesbah korban bakaran dan kolam pemasukan. 2 benda, yaitu pertobatan dan baptisan air. Kalau cuma sekedar sebagai gereja atau karismatik mengandalkan pertobatan dan baptisan air, belum capai target, saudara. Haleluya. Kita harus mengalami pertobatan, baptisan air, dan masuk di dalam ruang kudus yang di sebelah kiri adalah kaki Dian. Hidup di dalam kepemimpinan Roh Kudus. Karena kaki Dian dibuat dari emas murni tidak bercampur. Pekerjaan roh murni tidak bercampur. Itu dari surga. Maka dikatakan Roh Kudus turun dari surga, murni. Gitu kan? Kalau Yesus bercampur, ini kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus bercampur. Kalau Roh Kudus tidak bercampur, karena itu murni dari surga. Kalau Yesus bercampur, maka di ruang Maha Kudus, tabut perjanjian Allah itu dibuat dari kayu penaga. Kayu penaga di tengahnya. Kotaknya dari kayu penaga, di dalamnya lapis emas, di luarnya lapis emas. Artinya manusia Yesus yang penuh kemuliaan. Kemuliaan Allah. Roh Kudus ini murni, jadi harus masuk di 60 kali lipat. Hidup di dalam standar pekerjaan roh. Kenapa? Sebab kita didesak oleh ruang waktu supaya harus buah roh. Apa itu buah roh? Galatia pasal 5 ayat 20-21, tetapi buah roh ialah, dia tidak bilang tetapi buah-buah roh, tidak. Ayat itu dia bilang 1 buah 9 rasa. Tepuk tangan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa